Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 9 tentang interest rate risk bagian 2. Saya sendiri Syaharani Nurjana dan teman-teman saya Skolastika Nabel dan Mayang Tresnawati. Selanjutnya, next. Selanjutnya di sini terdapat duration atau durasi yang merupakan waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo menggunakan nilai sekarang relatif dari arus kas sebagai bobot. Menggabungkan pengaruh perbedaan tingkat kupon dan perbedaan jatuh tempo berdasarkan elastisitas harga obligasi terhadap tingkat suku bunga. Jadi durasi itu adalah konsep penting dalam dunia keuangan, khususnya dalam analisis obligasi. Durasi mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Next. Kepada di sini terdapat simple introduction dari durasi, yaitu pertimbangkan pinjaman dengan tingkat bunga 15% dan pelunasan setengah dari pokok pinjaman sebesar $100 pada akhir 6 bulan dan separuh lainnya pada akhir tahun. Pinjaman ini dibiayai dengan 1 year 1 tahun, CD dengan paying atau dengan bunga 15% per tahun. Next. Di sini terdapat CF, yaitu arus kas atau cash flow yang dijanjikan yang diterima dari pinjaman pada akhir setengah tahun dan akhir tahun. CF 1/2 atau setengah adalah pembayaran pokok yang dijanjikan sebesar $50 ditambah pembayaran bunga yang dijanjikan sebesar $7,50 dari $100 dikali setengah dikali 15% yang diterima setelah 6 bulan. CF1 adalah arus kas yang dijanjikan pada akhir tahun dan sama dengan pembayaran pokok kedua yang dijanjikan sebesar $50. Ditambah bunga yang dijanjikan sebesar 3,75, yaitu dari $50 dikali setengah dikali 15%. Untuk membandingkan arus kas ini harus menempatkan keduanya dalam dimensi yang sama. Hal ini terjadi karena $1 pokok atau bunga yang diterima pada akhir tahun bernilai lebih kecil bagi FI dalam hal nilai waktu uang dibandingkan $1 pokok atau bunga yang diterima pada akhir 6 bulan. Dengan asumsi bahwa tingkat suku bunga yang disyaratkan saat ini adalah 15% per tahun. Di sini dihitung nilai sekarang atau PV present value dari dua arus atau cash flow yang ditunjukkan sebagai berikut. Di sini CF 1/2-nya itu $57,50 dari 50 di $50 ditambah pembayaran bunga yang dijanjikan sebesar 7,50. Terus CF1 itu dari $50 ditambah pembayaran bunga yang dijanjikan sebesar 3, terus untuk percent value-nya itu dari 57,5 dibagi sama 1,075 sama dengan 53,49. Terus PV-nya tadi PV yang sekarang P1 itu
3,75 dari cash flow 1 dibagi 1,075 dikuadratin sama dengan 46,51. Jadi di sini cash flow setengah ditambah cash flow 1 sama dengan 111,25. Untuk PV setengah ditambah PV 1 sama dengan 100.000. Excel. Nah, secara teknis durasi adalah waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo pinjaman dengan relatif dari arus kas sebagai bobot. Berdasarkan nilai waktu uang, durasi mengukur rata-rata tertimbang saat arus kas diterima dari pinjaman. Seperti yang ditunjukkan di sini, menerima sejumlah arus kas pada 1,5 tahun dan ada pula yang menerima arus kas pada 1 tahun. Analisis durasi memberi bobot pada waktu penerimaan arus kas berdasarkan kepentingan relatif arus kas yang tiba pada setiap titik waktu dan nilai sekarang. Dalam nilai sekarang, kepentingan relatif arus kas pada waktu T atau setengah tahun dan waktu T 1 tahun itu perhitungannya sebagai berikut. Untuk yang setengah tahun itu X1 X setengah sama dengan persen value setengah tahun dibagi persen value setengah tahun ditambah persen value 1 tahun sama dengan 53,49 dibagi 100 sama dengan 0,5349 atau 53,49%. Untuk yang 1 tahun itu X1-nya sama dengan rumusnya sama, PV 1 dibagi PV setengah ditambah PV 1 sama dengan 46,51 dibagi 100 sama dengan 0,4651 sama dengan atau sama dengan 46,51. Nah, untuk kalau misalkan di jumlah yang setengah tahun sama 1 tahun itu X-nya jadi 1, terus atau bisa dihitung sebagai 1%. Untuk selanjutnya di sini menghitung durasi atau D atau waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo dari pinjaman tersebut dengan menggunakan nilai sekarang dari arus kasnya sebagai bobot. Di sini D1 sama dengan X setengah dikali setengah ditambah X1 dikali 1. Jadi sama dengan 0,5349 dikali setengah ditambah 0,4651 dikali 1. Sama dengan 0,7326 tahun. Jadi, meskipun jatuh tempo pinjaman adalah 1 tahun, durasinya atau rata-rata umur pinjaman dalam pengertian arus kas hanya 0,7326 tahun. Durasinya kurang dari jatuh tempo pinjaman karena dalam nilai sekarang 53,49% arus kas diterima pada akhir setengah tahun. Jadi, diperhatikan bahwa durasi diukur dalam tahun karena menimbang waktu atau T saat arus kas diterima dengan nilai sekarang relatifnya penting relatif pentingnya arus kas dari X setengah dan X1. Next. Selanjutnya durasi obligasi tanpa kupon. Di sini terdapat hitung durasi sertifikat deposito 1 tahun $100 bunga 15%. FI berjanji untuk hanya melakukan satu pembayaran tunai kepada deposan pada akhir tahunnya, itu cash flow 1 di $115 yang merupakan pokok yang dijanjikan $100 dan pembayaran bunga $15 kepada deposan. Next, Bel. Nah, di sini CF-nya itu diketahui tadi 115, persen value-nya 115 dibagi 1,15 dengan $100. Di sini ditunjukkan
seluruh arus kas diterima dalam satu kali pembayaran pada akhir tahun, atau X1 sama dengan present value 1 dibagi present value 1 sama dengan 1. Maka jangka waktu penyetorannya adalah ini durasinya X1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 tahun. Jadi, hanya jika seluruh arus kas dibatasi pada satu pembayaran pada akhir periode tanpa adanya arus kas intervensi, barulah durasinya sama dengan jatuh tempo. Next, Bel. Selanjutnya, dapat contoh yang mengilustrasikan bahwa meskipun jangka waktu pinjaman dan deposito sama-sama 1 tahun, sehingga selisih jatuh tempo adalah 0. Selisih durasi negatif itu di sini maturity gap-nya ML dikurang MD sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Untuk durasinya DL dikurang DD itu sama dengan 0,7326 dikurang 1 sama dengan minus 0,2674. Jadi untuk mengukur dan melakukan lindung nilai terhadap risiko suku bunga, FI perlu mengelola kesenjangan durasinya, bukan kesenjangan jatuh temponya. Next, Bel. Selanjutnya, untuk formula umum untuk durasi, di sini terdapat D sama dengan sigma CFT dikali DFT dikali T dibagi sigma CFT dikali DFT sama dengan sigma present value T dikali T dibagi sigma present value P. Jadi di sini D-nya pengukuran durasi dalam tahun, CFT-nya itu arus kas yang diterima pada sekuritas di akhir periode tahun. Yang N itu akhir periode di mana arus kas diterima. Untuk yang DFT itu faktor diskon dari 1 dibagi 1 tambah R dipangkatin T. Untuk di mana R itu merupakan annual yield atau current level dari rate bunga di pasar. Untuk sigma N itu merupakan simbol tambahan dari ketentuan T sama dengan 1 atau T sama dengan N. Untuk PVT itu merupakan present value di mana arus kas di akhir periode di mana sama dengan CFT dikali DFT. Next, Bel. Selanjutnya di sini terdapat formula durasi, masih formula durasi. Penyebutan persamaan durasi adalah nilai sekarang dari arus kas sekuritas yang dalam pasar efisien akan sama dengan harga pasar saat ini. Pembilangnya itu adalah nilai sekarang dari setiap arus kas yang diterima atas sekuritas dikalikan atau ditimbang dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerima arus kas tersebut. Next, Bel. Di sini selanjutnya masih formula durasi itu D sama dengan sigma N CFT dikali T dibagi 1 ditambah R dibagi 2 dipangkatin 2T. Terus dibagi sigma N CFT dibagi 1 ditambah R dibagi 2 dipangkatin 2T. Jadi asumsi utama dari model durasi Macaulay yang sederhana adalah bahwa kurva imbal hasil atau struktur suku bunga adalah datar. Dan ketika suku bunga berubah, kurva imbal hasil bergeser secara paralel. Selanjutnya, persamaan durasi sederhana mengasumsikan bahwa penerbit sekuritas atau peminjam pinjaman membayar bunga dan pinjaman seperti yang dijadikan. Artinya, persamaan tersebut tidak mengasumsikan risiko gagal bayar. Next, Bel. Selanjutnya, terhadap
Selanjutnya, terhadap durasi asumsi. Yang pertama ada kurva imbal hasil datar dan perubahan suku bunga paralel. Dalam kurva hasil obligasi dengan berbagai jangka waktu jatuh tempo adalah sama. Artinya investor tidak menerima premi tambahan untuk berinvestasi dalam obligasi jangka panjang dibandingkan dengan obligasi jangka pendek. Asumsi karya imbal hasil dari imbal hasil datar sering digunakan dalam pemodelan pertimbangkan perubahan struktur kurva imbal hasil itu sendiri. Perubahan suku bunga paralel mengacu pada situasi di mana semua suku bunga dalam ekonomi bergerak dalam arah yang sama dan dengan besaran yang sama. Artinya, suku bunga jangka pendek dan jangka panjang sama-sama naik atau turun. Asumsi perubahan suku bunga paralel juga sering digunakan dalam pemodelan keuangan karena memudahkan analisis. Hal ini memungkinkan untuk fokus pada dampak keseluruhan perubahan suku bunga pada nilai obligasi tanpa perlu mempertimbangkan dampak diferensial pada suku bunga dengan jangka waktu yang berbeda. Yang kedua, tidak ada risiko bawaan. Risiko bawaan mengacu pada risiko yang melekat pada aset tertentu. Terlepas dari kondisi pasar secara keseluruhan, contohnya termasuk risiko gagal bayar obligasi atau risiko perusahaan mengalami kebangkrutan. Asumsi tidak adanya risiko bawaan sering digunakan pemodelan keuangan karena menyederhanakan analisis. Hal ini memungkinkan untuk fokus pada dampak faktor lain seperti perubahan suku bunga pada nilai aset. Namun penting untuk bahwa asumsi ini tidak selalu realistis. Aset yang berbeda memiliki tingkat risiko bawaan yang berbeda. Dan investor mempertimbangkan risiko ini saat membuat keputusan investasi. Next, Bel. Selanjutnya terdapat durasi obligasi tanpa kupon. Untuk obligasi tanpa kupon, durasinya sama dengan jatuh tempo karena 100% nilai sekarang dihasilkan oleh pembayaran nilai nominal pada saat jatuh tempo. Untuk semua obligasi lainnya, di sini durasi kurang dari jatuh tempo. Untuk obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond, durasi memang sama dengan jatuh tempo. Dikarenakan seluruh nilai sekarang obligasi berarti pembayaran nilai pada saat jatuh tempo. Jadi, tidak ada pembayaran kupon atau obligasi tanpa kupon tidak memberikan pembayaran periode kepada investor. Seluruh nilai berasal dari pembayaran jatuh tempo. Investor hanya menerima pembayaran jatuh tempo yang merupakan nilai nominal sebagai obligasi ditambah dengan bunga yang diakumulasikan selama diskon harga, yaitu obligasi tanpa kupon umumnya dijual dengan harga diskon lebih rendah dari nilai nominalnya. Diskon ini mencerminkan nilai uang merupakan kompensasi bagi investor karena tidak menerima pembayaran bunga periodik. Oleh karena itu, durasi obligasi tanpa kupon hanya dipengaruhi oleh jangka waktu jatuh tempo. Semakin lama jatuh tempo, semakin besar durasinya. Next, Bel. Sinta. Selanjutnya, durasi komputasi pertimbang obligasi berdurasi 2 tahun dengan kupon 8% dengan nilai nominal $1.000 dan imbal hasil hingga jatuh tempo sebesar 12%. Kupon dibayarkan setiap tahun. Semi setiap tahun. Oleh karena itu, setiap pembayaran kupon adalah $40 dan YTM per periode adalah setengah dikali 12% sama dengan 6%. Nilai SK sama dengan CFT dibagi 1 ditambah 0,06 di mana ini adalah nomor periodenya. Next, Bel. Selanjutnya, misalkan obligasi di sebelumnya, contohnya adalah satu-satunya aset pinjaman
dari atas nama FI, didanai oleh sertifikat tahun. Dengan durasi D, kesenjangan jatuh temponya ML dikurangi M sama dengan 2,2. 2,2 sama 0. Kesenjangan dikurang D sama 1,885 kurang 2,0 sama dengan 0,115. Deposito memiliki sensitivitas suku bunga yang lebih besar di pinjaman sehingga AP bernilai negatif. FI terkena kenaikan suku bunga. Di sini next bell. Next bell. Ini yang tadi dijelasin. Selanjutnya terhadap obligasi, fitur durasi obligasi. Hubungan antara durasi D dan faktor-faktor lainnya. Yang pertama, durasi dan jatuh tempo atau M. Hubungan positif durasi D berbanding terbalik dengan jatuh tempo atau M. Penjelasannya, semakin lama jatuh tempo obligasi, semakin besar M. Semakin lama investor harus menunggu untuk menerima pembayaran penuh, termasuk nilai nominal dan bunga yang diakumulasi. Hal ini membuat obligasi lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga, sehingga durasi D menjadi lebih tinggi. Namun, laju peningkatan durasi melambat seiring dengan bertambahnya jatuh tempo. Artinya, peningkatan durasi untuk obligasi dengan jatuh tempo yang sangat panjang, misalnya 30 tahun, akan lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan durasi untuk obligasi dengan jatuh tempo yang lebih pendek, misalnya 5 tahun. Yang kedua, durasi dan hasil hingga jatuh tempo, yaitu YTM. Pertama, hubungan negatif durasi D berbanding terbalik dengan hasil hingga jatuh tempo atau YTM. Penjelasannya, ketika YTM meningkat, harga obligasi durasi D berbanding terbalik dengan bunga kupon K. Jadi obligasi dengan bunga kupon yang lebih tinggi memberikan pembayaran bunga yang lebih besar secara periode kepada investor. Pembayaran ini mengurangi porsi nilai sekarang yang berasal dari pembayaran nilai nominal pada saat jatuh tempo. Akibatnya, durasi D obligasi tersebut akan berkurang. Next. Di sini terdapat durasi versus maturity. Di sini terdapat 12% untuk ketiganya dengan asumsi kupon tahunan. Oh, sorry. Untuk di sini durasi terhadap jatuh tempo untuk obligasi treasury bertenor 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun dengan menggunakan imbal hasil yang sebesar 12%. Untuk ketiganya, dan dengan asumsi kupon tahunan sebesar 8% dengan pembayaran tengah tahun sebesar 4% untuk setiap obligasi. Ketika jatuh tempo obligasi meningkat dari 1 tahun menjadi 2 tahun, durasinya meningkat sebesar 0,903 tahun dari 0,98 tahun menjadi 1,883 tahun. Menambah jatuh tempo 1 tahun, tambahan dari 2 tahun menjadi 3 tahun. Jadi meningkatkan durasi sebesar 0,826 dari 1,883 tahun menjadi 2,709 tahun. Next. Selanjutnya di sini durasi 2 tahun 8% dengan 12% YTM. Di sini terdapat tabel T, CFT, DF, CFT dikali DFT, CFT dikali DFT kali T. Di sini yang tahun pertama dia setengah tahun,
Jadi CFT-nya 40, DFT-nya 0,9434. Untuk mencari CFT-nya kali DFT itu eh, dikali 40 dikali 0,9434. Jadi 37,74. Terus untuk mencari CFT kali DFT dikali T itu 40 dikali 0,9434 dikali 37,74. Selanjutnya semuanya ditotal dari tahun pertama atau T setengah, 1, 1,5, dan 2. Itu dijumlah untuk mencari durasinya dari total dari seluruhnya itu hasil dari perkalian CFT dikali DFT kali T sebesar 1,752,40. Untuk total dari hasil perkalian CFT dikali DFT itu 930,70. Jadi untuk mencari durasinya itu dari 1752,40 dibagi 930,70. Jadi durasinya itu sebesar 1,883 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini untuk durasi 2 tahun, namun dengan bond sebesar 6% dan YTM sebesar 12%, maka cara mencari durasinya yaitu ini hasil dari CFT dikali sama DFT, lalu dibagi sama hasil dari CFT dikali DFT dikali T. Nah, di sini udah didapetin hasil dari total dari CFT dikali DFT-nya, yaitu 896,05, dan total hasil dari CFT dikali DFT dikali T, yaitu 1710,34. Maka durasinya itu 1710,34 dibagi 896,05. Jadi durasinya itu 1,909 years. Next bell. Selanjutnya, di sini ada contoh untuk kupon paying bonds. Jadi, Eurobonds membayar kupon setiap tahun. Misalkan sebuah Eurobond jatuh tempo dalam 6 tahun, kupon tahunannya 8%, face value of the bond-nya $1.000, dan the current yield to maturity-nya 8% juga. Next bell. Maka cara menghitung durasinya sama kayak tadi, cuman di sini diganti tahunnya sesuai tahun, itu 6 tahun. Terus total dari CFT dikali DFT dikali T-nya itu 4.992,71 dibagi sama total dari CFT dikali DFT selama 6 tahun, yaitu 1.000. Jadi durasinya itu 4.992,71 dibagi 1.000, hasilnya 4,993 years atau tahun. Next bell. Selanjutnya di sini ada untuk menghitung kekepalan durasi. Di sini ada maturity of a console itu infinity. Terus durasi of a console-nya itu sama dengan 1 ditambah 1 dibagi R. Next bell. Jadi, misalkan kurva yield-nya itu menyiratkan R sama dengan 5% per tahunnya. Maka durasi obligasi konsolnya akan menjadi 1 ditambah 1 dibagi 0,05, itu dapat dari yang tadi R, 5%,
sama seperti di rumus sebelumnya. Jadi durasinya itu 21 tahun. Next, Bel. Nah, untuk interpretasi ekonominya, selain sebagai ukuran umur rata-rata dalam pengertian arus kas, suatu aset atau liabilitas, durasi juga merupakan ukuran langsung dari sensitivitas atau elastisitas suku bunga atau aset atau liabilitas. Dengan kata lain, semakin besar nilai numerik D atau durasi, maka yang lebih sensitif adalah harga aset atau liabilitas tersebut terhadap perubahan atau guncangan suku bunga. Jadi semakin besar durasi itu, dia semakin elastis atau semakin sensitif terhadap perubahan atau guncangan suku bunga. Lalu durasi juga merupakan ukuran persentase perubahan dalam harga suatu sekuritas dengan perubahan 1% dalam pengembalian sekuritas. Next. Lalu di sini ada rumus untuk durasi sebagai ukuran sensitivitas atau elastisitas suku bunga suatu liabilitas atau aset. Jadi delta P atau delta P dibagi P itu dihitung dulu, habis itu dibagi sama dalam kurung delta R dibagi sama dalam kurung 1 ditambah R. Hasil dari delta R dibagi sama hasil dari 1 ditambah R, baru setelah itu dibagi sama delta P per T. Nah, hasilnya itu minus D. Atau setara dengan minus D dikali delta R dibagi 1 per R. Atau sama juga dengan minus MD dikali delta R, di mana MD adalah durasi yang dimodifikasi. Next, Bel. Nah, selanjutnya untuk interpretasi ekonomi hal ini, persamaan menunjukkan bahwa untuk perubahan kecil pada suku bunga, harga obligasi bergerak berbanding terbalik sesuai dengan besarnya durasi. Jadi jelasnya untuk setiap perubahan suku bunga, sekuritas berdurasi panjang mengalami kerugian modal yang lebih besar atau menerima keuntungan modal yang lebih tinggi jika suku bunga naik ataupun turun dibandingkan sekuritas berdurasi pendek. Atau implikasinya, keuntungan dan kerugian berdasarkan model durasi bersifat simetris. Jadi keuntungan modal akan menjadi gambaran cermin dari kerugian modal jika terjadi kenaikan suku bunga yang sama ataupun kenaikan suku bunga yang kecil. Next. Nah, lalu di sini ada rumusnya delta P per P sama dengan minus D kali delta R dibagi 1 per R. Itu hasilnya kan minus MD dikali delta R. Sama seperti di slide sebelumnya. Maka cara mencari MD sama dengan D dibagi 1 ditambah R. Nah, bentuk ini lebih intuitif karena kita mengalihkan MD dengan perubahan sederhana pada suku bunga, bukan perubahan suku bunga yang didiskon seperti pada persamaan durasi umum. Next. Nah, selanjutnya di sini ada durasi dolar. Durasi dolar adalah perubahan nilai dolar pada harga suatu sekuritas dengan perubahan 1% pada laba atau sekuritas tersebut. Durasi dolar didefinisikan sebagai durasi yang dimodifikasi kali harga sekuritas. Jadi rumus dari durasi dolar itu sama dengan MD dikali harga. Jadi untuk memperkirakan perubahan harga, kita dapat menulis ulang menjadi minus MD dikali delta R dibagi 1 per R dikali P. Atau sama dengan minus MD dikali P dikali delta R sama dengan minus dolar durasi atau dolar duration atau durasi dolar dikali sama perubahan R. Next. Selanjutnya, di sini ada
Contoh dari transaksi durasi dolar. Eurobonds membayar kupon setiap tahun. Misalkan Eurobond jatuh tempo dalam 6 tahun, kupon tahunannya adalah 8%, nilai nominal obligasinya adalah $1.000, dan imbal hasil hingga jatuh tempo atau R saat ini juga adalah 8%. Kita disuruh menghitung durasi, durasi modifikasi, dan durasi dolar. Next. Untuk menghitung durasi, ini masih sama rumusnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, total dari CFT dikali DFT selama 6 tahun beserta yield dan R-nya dibagi sama total dari CFT dikali DFT dikali T selama 6 tahun juga. Jadi, hasilnya itu 4.992,71 dibagi 1.000 sama dengan 4,993 tahun. Next. Nah, sedangkan untuk durasi modifikasinya, itu rumusnya durasi dibagi sama 1 ditambah R. Durasinya kan udah kita hitung tadi, dapat 4,993. Nah, itu dibagi 1 tambah R, R-nya 8%, jadi 1,08. Hasilnya, durasi modifikasinya sama dengan 4,623. Nah, artinya harga obligasi akan naik sebesar 4,623% karena penurunan suku bunga obligasi sebesar 1%. Next. Selanjutnya untuk durasi dolarnya, jadi untuk durasi dolar rumusnya berarti durasi modifikasi dikali 1.000 atau 0 durasi modifikasinya kan tadi 4,623 dikali sama 1.000 karena dolar ada 1.000 atau 0,04623 dikali 1.000. Hasilnya durasi dolarnya itu sebesar 4,623 atau 46,23 dolar. Nah, perubahan imbal hasil obligasi sebesar 1% atau 100 basis poin akan mengakibatkan perubahan harga obligasi sebesar 46,23 dolar. Itu didapat dari 4.623 dibagi 100. Next. Selanjutnya di sini masih di durasi dolar untuk contohnya. Itu misalkan imbal hasil naik 1 basis poin atau 1 dibagi 100 dari 1%. Dari 8 menjadi 8,01%. Maka berapa delta P per P-nya? Next. Nah, jadi cara menghitungnya itu minus D dikali delta R per 1 ditambah R. Tadi kan D-nya itu 4,993, maka itu dijadikan minus, terus dikali sama 0,0001 karena dia ada naik 1 basis poin, terus dibagi 1,08. Itu 0,8-nya dari R-nya karena 8%. Terus, karena 8,01%. Hasilnya maka menjadi minus 0,000462 atau minus 0,0462. Next. Lalu, berapakah delta P-nya? Next lagi, Bel. Maka delta P-nya itu minus dollar duration dikali sama perubahan di R. Maka dollar duration-nya 4.623 dikali 0,0001. Hasilnya delta P-nya menunjukkan angka minus 0,4623. Next.
Lalu di sini ada semi annual coupon payments-nya. Untuk semi annual coupon payments itu rumusnya delta P dibagi P dibagi lagi delta R dibagi R sama dengan minus D dikali delta R dibagi 1 ditambah R dibagi 2. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anabel. Jadi di sini ada contoh soalnya, misalnya minus D-nya itu minus 19061. Untuk delta R-nya minus 005 R 1 plus R 1 tambah 0,14 dikali 934 sama dengan $7,81. Perubahan harga yang diharapkan. Kemudian untuk manajemen resiko sekuritas tunggal, jadi seringkali manajer dana pensiun dan perusahaan asuransi jiwa menghadapi masalah dan menyusun investasi aset mereka sehingga mereka dapat membayar sejumlah uang untuk kepada pemegang polis di masa depan. Contoh klasik dari hal ini, polis asuransi yang membayar pegangannya jumlah uang sekaligus ketika mencapai usia pensiun. Resiko bagi pengelola perusahaan asuransi adalah suku bunga atas dana yang dihasilkan dari investasi premi pemegangnya bisa turun. Dengan demikian, akumulasi pengembalian premi investasi premi pemegang bisa turun. Dengan demikian, akumulasi target atau jumlah yang dijanjikan. Akibatnya, perusahaan asuransi itu terpaksa menarik cadangan atau kekayaan bersih untuk memenuhi komitmen pembayarannya. Nah, untuk mengimunisasi atau melindungi dirinya terhadap resiko suku bunga, perusahaan asuransi perlu menentukan investasi mana yang akan menghasilkan arus kas tepat, dalam 5 tahun, terlepas dari apa yang terjadi pada suku bunga dalam waktu dekat. Investasi financial institution pada obligasi tanpa kupon dengan jangka waktu 5 tahun atau pada obligasi kupon dengan jangka waktu 5 tahun akan menghasilkan arus kas sebesar 1,469 dalam 5 tahun. Apapun yang terjadi pada suku bunga dalam waktu dekat. Selanjutnya, mempertimbangkan juga dua strategi. Yang pertama, membeli obligasi diskon besar dengan jangka waktu 5 tahun dan membeli obligasi berdurasi 5 tahun. Sini ada contoh soalnya. Ada Eurobond dengan jangka waktu 6 tahun yang membayar kupon sebesar 8% dengan imbal hasil hingga jatuh tempo 8%, memiliki jangka waktu 4,993 tahun atau sekitar 5 tahun. Jika kita membeli obligasi dengan jangka waktu 6 tahun, jangka waktu 5 tahun pada tahun 2016 dan menahan selama 5 tahun hingga tahun 2021, jangka waktunya sama persis dengan jangka waktu yang ditargetkan oleh perusahaan asuransi. Arus kas yang dihasilkan pada akhir 5 tahun akan menjadi 1,469 baik tingkat suku bunga tetap pada 8% atau seketika atau segera naik menjadi 9% atau turun menjadi 7%. Oleh karena itu, membeli obligasi kupon dan durasinya sama persis dengan jangka waktu perusahaan asuransi juga memberikan kekebalan kepada perusahaan asuransi terhadap perubahan suku bunga.
Dan di sini ada contoh yang tadi. Jadi untuk duration-nya pakai yang CFT dikali DFT dikali T 4,992,71 dibagi sama 1000. Jadi untuk duration-nya itu 4,993 years atau 5 tahun. Kemudian di sini kita menghitung masing-masing dari 3 komponen pendapatan perusahaan asuransi dari investasi obligasi. Yang pertama, kupon $400 dari kupon hanya kupon tahunan sebesar $80 yang diterima dalam 5 tahun. Yang kedua, pendapatan reinvestasi. Karena kupon diterima setiap tahun, maka kupon tersebut dapat diinvestasikan kembali sebesar 8% saat diterima, sehingga menghasilkan arus kas tambahan sebesar 69. Kemudian yang ketiga, itu hasil penjualan obligasi. Jadi hasil penjualan itu dihitung dengan mengakui obligasi bertenor 6 tahun hanya mempunyai 1 tahun tersisa hingga jatuh tempo ketika dijual oleh perusahaan asuransi pada akhir tahun kelima. Beberapa harga pasar yang diharapkan oleh perusahaan asuransi ketika menjual obligasi pada akhir tahun kelima dengan sisa tahun hingga jatuh tempo, pembeli bersedia membayar nilai sekarang dari 1,080 kupon akhir ditambah nilai nominal yang akan diterima pada akhir 1 tahun tersisa. Jadi untuk ngitung yang ketiganya itu 1,008 dibagi sama 1,08, jadinya $1.000. Dengan demikian, perusahaan asuransi akan mampu menjual sisa arus kas sebesar $1,080 yang akan diterima pada tahun terakhir seharga $1.000. Kemudian selanjutnya di sini juga menunjukkan bahwa karena obligasi ini mempunyai jangka waktu 5 tahun sesuai dengan periode target perusahaan asuransi, bahkan jika suku bunga langsung turun menjadi 7%, yang naik menjadi 9%, yang diharapkan dari obligasi tersebut akan tetap berjumlah tepat 1,469. Artinya kupon plus pendapatan reinvestasi plus pokok pada akhir tahun kelima akan diimunisasi, dengan kata lain arus kas obligasi itu dilindungi dari perubahan suku bunga. Jadi untuk menghitungnya, total pendapatan selama 5 tahun tidak berubah dibandingkan ketika tingkat bunga 8%. Jadi untuk mengetahui apakah hal ini terjadi pada suku bunga turun menjadi 7%, yang pertama, kupon tidak berubah karena perusahaan asuransi masih mendapat 5 kupon tahunan sebesar 80. Jadi sama dengan 400. Kemudian pendapatan reinvestasi, kupon tersebut sekarang dapat diinvestasikan kembali hanya dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah, yaitu 7%. Pendapatan reinvestasi hanya $60, yaitu 9% lebih rendah dibanding ketika suku bunganya itu 8%. Terus yang ketiga ada hasil penjualan obligasi. Jadi ketika obligasi dengan jangka waktu 6 tahun dijual pada akhir tahun kelima dengan 1 arus kas tersisa sebesar 1,080, investor kini bersedia membayar lebih, yaitu menghitungnya 1,0080 dibagi 1,07, jadi 1.009. Artinya obligasi tersebut dapat dijual dengan harga $9 lebih mahal dibanding jika suku bunganya 8%. Pasalnya, investor hanya bisa mendapat 7% pada obligasi baru yang diterbitkan, sedangkan obligasi lama yang diterbitkan dengan kupon lebih tinggi, yakni 8%. Berbanding pendapatan reinvestasi dengan hasil penjualan obligasi menunjukkan bahwa $9 hal ini
secara tepat menimbangi hilangnya pendapatan reinvestasi sebesar $9 karena menginvestasikan kembali per tingkat bunga yang lebih rendah. Dengan demikian, total arus kas tetap berubah pada 1,469. Kemudian untuk yang ketiga, dalam contoh ini dengan kenaikan suku bunga menjadi 9%. Jadi kenaikan suku bunga 8% menjadi 9% membuat arus kas akhir tidak terpengaruh pada $1,469. Kenaikan suku bunga telah menghasilkan pendapatan investasi tambahan sebesar $9, yaitu dari $78 dikurang $69. Namun, harga obligasi yang dapat dijual pada akhir tahun telah menurun menjadi $991. Sama dengan kerugian modal sebesar $9. Dengan demikian, keuntungan pendapatan investasi diimbangi dengan kerugian dari modal penjualan obligasi. Selanjutnya di sini ada kesenjangan durasi lembaga keuangan. Jadi untuk memperkirakan kesenjangan durasi keseluruhan sebuah financial instrumen, pertama-tama kami menentukan durasi portofolio aset suatu FI dan durasi portofolio liabilitasnya dihitung dari duration aset sama dengan X1AD1A ditambah X2AD2 pangkat A ditambah seterusnya. Dan duration liabilitas sama tetapi diganti asetnya menjadi liabilitas. Di mana TA sama dengan TL plus A. Jadi, dalam persamaan tersebut ada proporsi nilai pasar dalam setiap aset atau liabilitas yang dimiliki dalam portofolio aset dan liabilitas masing-masing. Jadi, obligasi treasury 30 tahun merupakan 1% dari portofolio perusahaan asuransi. Kemudian dari neraca nilai pasar FI itu disederhanakan dari neraca aset sama dengan liabilitas plus ekuitas dan delta aset sama dengan delta liabilitas plus ekuitas atau delta ekuitas sama dengan delta aset dikurang delta liabilitas. Artinya ketika suku bunga berubah, perubahan ekuitas atau kekayaan bersih FI sama dengan selisih antara perubahan nilai pasar aset dan kewajiban di sisi neraca. Kemudian di sini ada model durasi dan asumsi bunga majemuk tahunan. Jadi di sini kita hanya mengganti delta A atau delta L atau L dibagi delta A dibagi A atau delta L dibagi L, persentase perubahan nilai pasar aset atau liabilitas, dengan delta P dibagi P, persentase perubahan harga obligasi turun, dan delta DA dan DA atau DL durasi FI. Portofolio aset atau liabilitas untuk durasi obligasi deposito. Di sini delta R per 1 plus R itu mencerminkan adanya guncangan terhadap suku bunga seperti sebelumnya. Persamaan ini ditulis ulang dengan menunjukkan perubahan dolar, yaitu delta A sama dengan delta delta DA dikali A dikali delta R per 1 plus R.
Kemudian di sini ada duration gap. Jadi dengan cara yang sama yang digunakan untuk menentukan perubahan harga obligasi, kita dapat mengetahui perubahan nilai ekuitas menggunakan durasi, yaitu delta E sama dengan minus DA ditambah DL dikali delta R per 1 plus R, atau delta E sama dengan minus DA dikurang DLK dikali A dikali delta R dibagi 1 plus R, di mana K itu adalah liabilitas dibagi aset. Nah, rumusnya itu menunjukkan 3 efek. Yang pertama, leverage adjusted di gap, itu kesenjangan ini diukur dalam beberapa tahun dan mencerminkan tingkat ketidaksesuaian durasi dalam neraca suatu lembaga keuangan secara khusus semakin besar. Kesenjangan ini secara absolut semakin besar pula exposure FI terhadap guncangan suku bunga. Yang kedua, the size of the FI, jadi istilah aset mengukur besar kecilnya aset FI. Jadi semakin besar skala FI, semakin besar potensi exposure kekayaan bersih dari guncangan suku bunga tertentu. Yang ketiga, the size of the interest rate shock. Jadi semakin besar guncangannya, semakin besar pula exposure FI. Selanjutnya di sini ada sehubungan dengan hal tersebut, maka exposure kekayaan bersih FI kami nyatakan sebagai delta E sama dengan delta E sama dengan minus leverage adjusted duration gap atau kesenjangan durasi leverage yang disesuaikan dikali dengan asset size atau ukuran aset dikali dengan guncangan suku bunga. Guncangan suku bunga sebagian besar terjadi di luar FI dan seringkali diakibatkan oleh perubahan kebijakan moneter Federal Reserve seperti yang dibahas di bab sebelumnya. Namun besarnya kesenjangan durasi dari besarnya FI berada di bawah kendali masyarakat, kendali manajemen. Misalkan DA sama dengan 5 tahun, DL sama dengan 3 tahun, dan tarif diperkirakan naik dari 10% menjadi 11%, tarif berubah sebesar 1%, juga aset 100, liabilitas 90, dan ekuitas itu 10. Temukan perubahan di ekuitasnya. Jadi untuk menentukan delta E-nya itu sama dengan minus D, menggunakan rumus yang tadi, minus DA dikurang DLK dikali aset dikali delta R per 1 plus R. Jadi untuk perhitungannya minus 5 dikurang 3 dikali 90/100 dikali 100 dikali 0,01 dibagi 1,1. Jadi sama dengan delta ekuitasnya 2,09. Untuk methods of immunizing balance sheet-nya adjusted DA, DL, atau K. Function regulation concern. Jadi untuk regulator target rasio itu menggunakan capital network rasio ekuitas dibagi aset. Untuk target aset delta E atau A-nya itu dengan DA sama dengan DL. Kemudian di sini limitation of duration, jadi mengimunisasi seluruh neraca tidak perlu mahal. Durasi dapat digunakan dalam kombinasi dengan posisi lindung nilai untuk mengimunisasi. Imunisasi ini merupakan proses yang dinamis karena durasi bergantung pada R yang terjadi seketika. Dampak perubahan suku bunga yang besar tidak dapat ditangkap secara akurat dengan fund fence shifting.
lebih kompleks jika terjadi pergeseran kurva imbal hasil yang non-paralel. Convexity sendiri adalah ukuran durasi atau perkiraan linear dari fungsi non-linear jika ada perubahan besar pada R. Perkiraannya menjadi kurang akurat. Nah, semua sekuritas pendapatan tetap berbentuk cembung. Konveksitas memang diinginkan, namun konveksitas ini yang lebih besar menyebabkan kesalahan yang lebih besar dalam estimasi perubahan harga berdasarkan durasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Makasih, makasih.